Halo. Oke, jadi pada hari ini sebenarnya mau ngapain sih? Ya jalan-jalan aja depan kamera gitu ya. Jadi pada hari ini bakal ngebahas tentang AI. Tapi bahas apanya sih? Jadi kita hari ini akan bahas apakah AI akan mengambil pekerjaan manusia sepenuhnya. Ini merupakan teks argumentasi tugas sekolah yaitu Bahasa Indonesia. Halo Pak Juni, halo teman-teman. Jadi mari saja langsung kita bahas. Pertama-tama, apa itu AI? AI itu adalah artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang dibuat oleh manusia untuk melakukan aktivitas yang rutin atau penjadwalan, analisis data, atau juga bisa merupakan seperti entry data. Jadi artificial intelligence ini bisa nggak sih sebenarnya menggantikan pekerjaan manusia? Bisa-bisa saja. Ya emang kecerdasan buatan itu bisa menggantikan berbagai jenis pekerjaan manusia yang bersifat rutin atau repetitif, jadi berulang-ulang, administratif, namun tidak sepenuhnya bisa menggantikan pekerjaan manusia. Jadi kita mampu di masa depan bisa beradaptasi dengan AI ini. Jadi sebenarnya apa aja sih kira-kira pekerjaan yang bisa digantiin oleh AI? Contoh yang pertama yaitu kita bisa membahas seperti yang sedang beredar sekarang, yaitu dalam dunia seni. Dalam dunia seni itu AI dapat menggantikan segalanya. Contohnya tung sahur. Ini. Nah, ini adalah gambar-gambar buatan AI. AI ini diketik menggunakan kreativitas manusia juga, tapi diolah oleh AI dengan mencari gambar-gambar yang sudah ada lalu dijiplak-jiplak, diedit oleh AI, jadilah gambar seperti ini. Tung sahur, balerina cappuccina, dan lain-lainnya. Itu adalah sebagai contoh yang sedang viral-viralnya di dunia AI. Nah, sebenarnya kalau menurut saya pribadi, AI ini memang bisa menggantikan manusia dalam seni. Tapi apakah ini mempunyai citra rasa yang sama seperti manusia? Oh, tentu tidak. AI ini merupakan proses dari kreativitas yang sudah ada sebelumnya. Jadi mereka mencari-cari juga hal-hal yang sudah ada dan mereka menjiplaknya, diedit, menjadilah suatu hal yang baru. Tapi ketika manusia yang menciptakannya, itu menggunakan rasa mereka, menggunakan feeling mereka, menggunakan akal seni mereka secara asli dan tidak menggunakan AI atau kreativitas orang lain. Itu yang tidak bisa digantikan oleh AI, yaitu kreativitas yang benar-benar murni, pure, dan original, tidak dimiliki oleh orang lain. Itulah satu hal yang tidak bisa dimiliki oleh AI. Lalu, apalagi coba yang bisa digantikan oleh AI? Ada hal-hal lain yang bisa diganti oleh AI. Contohnya, kasir. Sekarang kalau kalian ke toko-toko, ada mulai yang namanya self-checkout. Saya pernah ke toko self-checkout, yaitu di Decathlon, ketika membeli peralatan untuk camping. Dan saya jujur, wah keren juga ini sebenarnya menggunakan self-checkout gitu kan. Tidak ada manusia, jadi cuman diarahin aja kan, lama-lama beradaptasi. Jadi masukin barang, udah tinggal dibayar saja. Tapi apakah ada pro dan kontranya? Tentu saja ada. Bagaimana kalau misalnya ada, katakan ya, hacker gitu, ingin barang gratis, jadi mereka memanipulasi self-checkout-nya, lalu mereka mendapatkan item secara gratis. Kan bisa saja kita tidak tahu. Itulah salah satu kekurangan AI juga. Kita pahamin terlebih dulu. Ini AI, Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Manusia tidak mungkin tidak berperan di balik kecerdasan buatan, karena yang membuat adalah manusia. Jadi kita mempunyai kontrol yang lebih tinggi daripada AI itu sendiri. Tapi, apakah ada pekerjaan yang tidak bisa digantikan oleh AI? Kita balik lagi ke tadi. AI itu tidak bisa menggantikan pekerjaan manusia yang membutuhkan perasaan atau feeling. Contohnya, psikolog. Ya mungkin ada aja orang-orang ngomong ke ChatGPT atau OpenAI atau C.AI, tapi kan rasanya tidak sama seperti kita ngomong ke orang asli. Contohnya, ketika kalian sedang stres dan kalian mau tahu gimana sih cara PR kita selesai cepet, terus kita bisa main game. Kalau kita ngomong ke manusia atau ngomong ke orang tua kalian, pasti orang tua kalian memberikan jawaban yang lebih masuk akal dan lebih logis dan lebih relate ke hidup kalian. Dan juga satu lagi, dokter. Dokter katanya bisa digantikan, tapi saya tidak terlalu percaya dengan itu. Karena ya kita kan sebagai manusia gak mungkin nanyain ChatGPT kita sakit apa, kan harus ketemu dengan dokter langsung.
Ya bisa sih, cuman hasilnya tidak akurat. Jadi yang seakurat-akuratnya adalah kita ke dokter itu sendiri. Oke, sebenarnya apakah bisa dengan semua kelebihan AI ini, AI menggantikan pekerjaan manusia? Menurut data dari World Economic Forum 2023, AI ini dapat memproses data dan menganalisis data dalam jumlah besar sekali. Dan AI diperkirakan akan menggantikan sekitar 83 juta profesi seperti kasir, operator layanan pelanggan, pekerja pabrik, dan pengemudi transportasi. Kayak kita sekarang pernah ada lihat self-driving taxi ya di negara lain. Kalau layanan pelangganan kayaknya udah banyak ya, customer service itu lewat HP doang gitu, biasanya chatbot gitu. Nah, oke. Jadi ini tidak juga menutup kemungkinan membangun suatu pekerjaan baru. Jadi AI menggantikan suatu pekerjaan dan ini tidak menutup kemungkinan membuka lahan pekerjaan baru bagi manusia. Oke, kita ngambil contoh saja begini. Pada tahun 1892, seorang pria bernama John Froelich, kayaknya gitu sih bacanya ya, dia menciptakan traktor. Traktor ini diciptakan jadi seakan-akan manusia digantikan oleh traktor untuk membajak sawah. Kalian tahu kan traktor fungsinya buat apa? Biasa untuk di pertanian, di lahan-lahan. Nah, ini otomatis petani jadi kayak, wah, kita udah nggak ada kerjaan lagi nih. Lama-lama pasti nanti traktor mengambil alih. Nah, ini dia yang menarik. Traktor ini kan dia harus dikemudikan oleh orang. Jadi ini membuka lahan pekerjaan baru, yaitu sebagai pengemudi traktor. Jadi semuanya itu tidak menutup kemungkinan untuk membuka lahan pekerjaan baru. Contohnya seperti AI ini. Pastikan kalau orang membuat AI, pasti itu membutuhkan lebih banyak juga orang yang mengerti tentang AI. Misalnya kayak developer yang membuat AI. Mereka harus tahu AI ini harus dikembangkan kayak gimana, harus dilimit seperti apa, dan bekerjanya harus seperti apa. Itulah munculnya di situ. Dan ada banyak lagi sebenarnya contohnya. Jadi dengan topik ini, apakah saya setuju akan menggantikan pekerjaan manusia? Saya tidak setuju akan mengganti pekerjaan manusia sepenuhnya. Karena manusia itu mereka memiliki perasaan, emosi, punya akal sendiri, dan sedangkan AI itu tidak. AI itu sudah diproses dan mereka sudah tahu, sudah punya database-nya mau ngomong apa. Jadi menurut saya pribadi, AI tidak akan menggantikan semuanya. Dan juga tidak menutup kemungkinan manusia akan membuka lahan pekerjaan baru yang lebih besar dan membuat AI bekerja dengan manusia. Ingat ya, AI itu mempermudah, membuat produksi lebih cepat. Pokoknya mempermudah pekerjaan manusia, bukan menghambat pekerjaan manusia dan juga bukan untuk menggantikan pekerjaan manusia. AI ini dibuat untuk mempermudah manusia dalam bekerja atau memproduksi suatu barang sehingga ya lebih banyak sharing lainnya gitu loh. Jadi kita sebagai manusia juga harus punya hikmat untuk memakai AI itu seperti apa. Kita juga tidak boleh, wah, ini bisa nih digantikan dengan AI, buat lahan pekerjaan baru, gitu loh. Oke, jadi sekian dari saya. Maaf jika saya ada salah kata atau bertutur kata. Thank you semuanya sudah watching. Salah. Thank you semuanya for watching. Bye.